Sebuah peringatan penting bagi Anda yang sering berkunjung ke pantai selatan atau tertarik dengan mistisnya. Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul bukanlah satu orang. Kesalahpahaman ini sudah berlangsung ratusan tahun dan berisiko fatal jika Anda mencoba mendekati mereka. Satu adalah penguasa tertinggi, yang lain adalah panglima setia. Masing-masing memiliki aura, peran, dan cara berinteraksi yang berbeda. Video ini akan menjadi pencerahan bagi Anda untuk memahami kebenaran sejati di balik legenda ini, melindungi diri dari salah tafsir, dan menghormati mereka sesuai martabatnya. Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa roh Nusantara dan energi ilahiyah. Dalam hiruk-pikuk kepercayaan masyarakat, nama Kanjeng Ratu Kidul seringkali diucapkan dengan rasa ngeri sekaligus kagum. Namun, jarang sekali yang memahami siapa beliau dalam esensi spiritual yang murni. Berdasarkan serat-serat kuno dan kauruh kejawen tingkat tinggi, Kanjeng Ratu Kidul bukanlah sosok manusia yang dipuja, melainkan sebuah entitas roh suci atau manifestasi energi alam yang diciptakan Tuhan untuk menjaga keseimbangan spiritual di bumi Nusantara, khususnya Tanah Jawa. 1. Jati diri sang penguasa tertinggi. Berbeda dengan anggapan umum, Kanjeng Ratu Kidul tidak memiliki asal-usul dari garis keturunan manusia. Beliau bukanlah seorang putri yang lari ke laut karena patah hati atau penyakit. Dalam dunia metafisika, beliau disebut sebagai sosok Ratu Ghaib yang kastanya setara dengan dewa-dewi atau malaikat penjaga alam. Beliau adalah penguasa seluruh makhluk halus di wilayah selatan, membawahi jutaan bala tentara ghaib yang menjaga gerbang-gerbang dimensi antara alam nyata dan alam ruh. Kehadirannya tidak ditandai dengan wujud fisik yang padat, melainkan melalui getaran energi yang sangat halus dan sejuk. Para waskita yang pernah bertemu menggambarkan beliau sebagai cahaya hijau pupus kekuningan yang sangat menyilaukan namun menenangkan. Beliau adalah simbol dari kesucian, kebijakan, dan kekuasaan mutlak yang tidak terjangkau oleh nafsu manusia biasa. 2. Hubungan sakral dengan Tanah Jawa. Kanjeng Ratu Kidul memegang peran vital dalam kedaulatan Nusantara. Dalam sejarah Mataram Islam, beliau dikenal sebagai pasangan spiritual dari raja-raja besar, mulai dari Panembahan Senopati hingga sultan-sultan di Yogyakarta dan Surakarta. Hubungan ini bukanlah hubungan asmara layaknya manusia, melainkan simbol penyatuan jagat cilik, manusia, dan jagat gede, alam. Beliau menjamin keamanan Laut Selatan dari ancaman gaib maupun fisik, serta memberikan perlindungan spiritual bagi pemimpin yang memiliki hati yang bersih, Satria Pinandita. Inilah alasan mengapa upacara labuhan dan persembahan di pantai selatan dilakukan dengan penuh hormat, bukan untuk menyembah selain Tuhan, melainkan sebagai bentuk syukur dan harmonisasi dengan penjaga yang telah ditugaskan semesta. 3. Ciri aura dan manifestasi hijau pupus. Penting bagi kita untuk memahami bahwa energi Kanjeng Ratu Kidul bersifat luhur dan agung. Warnanya adalah hijau muda atau hijau pupus, warna yang melambangkan pertumbuhan, kesucian, dan kehidupan. Jika Anda merasakan sebuah kehadiran yang membuat hati seketika hening, air mata menetes karena rindu pada Sang Pencipta, dan rasa damai yang tak terlukiskan, itulah tanda energi Sang Ratu sedang menyapa. Beliau jarang sekali menampakkan wujud manusia, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, atau kepada mereka yang batinnya telah mencapai makom kemuliaan tertentu. Memahami Kanjeng Ratu Kidul sebagai entitas ruh adalah langkah pertama untuk menghilangkan salah kaprah.
Beliau adalah sang atasan, sang pemilik keraton gaib yang perintahnya dipatuhi oleh seluruh penghuni samudra. Di bawah kekuasaan beliaulah, sosok-sosok panglima seperti Nyi Roro Kidul menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh sedulur dari berbagai keyakinan. Sugeng Rawuh di channel Primbon Mbah Paing, cucu Mbah Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kebumen, tempat berbagi ilmu leluhur Jawa yang penuh pitutur lan pangaling-aling. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share, agar channel ini terus istiqomah nguri-uri budaya Jawa, agar wejangan leluhur Jawa bisa terus lestari dan berbagi manfaat. Sedulur kabeh, tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar. Dari Sabang sampai Merauke, kita satukan doa. Sadurunge lanjut, tulisan kota asal panjenengan di kolom komentar. Mbah doakan, sing duwe hutang mugi enggal lunas, sing lagi sakit, mugi enggal pinaringan sehat. Sing golek gawean, mugi ketemu kerja sing dikarepake. Mugi uripe tansah kebak berkah lan kabagjaan. Amin. Nyi Roro Kidul, sang patih utama, panglima perang, dan legenda Dewi Kadita. Jika Kanjeng Ratu Kidul adalah matahari yang cahayanya terlalu terang untuk dipandang langsung, maka Nyi Roro Kidul adalah pantulan rembulan di atas ombak yang bisa kita lihat wujudnya. Inilah sosok yang selama ratusan tahun menjadi wajah dari misteri Laut Selatan. Dalam hierarki Keraton Gaib Samudra, Nyi Roro Kidul menempati posisi sebagai patih utama atau Perdana Menteri sekaligus Panglima Perang tertinggi yang mengomandoi jutaan bala tentara gaib atas perintah Kanjeng Ratu Kidul. 1. Asal-usul dari darah manusia menjadi penguasa gaib. Berbeda dengan Kanjeng Ratu yang merupakan entitas roh murni sejak penciptaan, Nyi Roro Kidul diyakini memiliki silsilah yang bersentuhan dengan dunia manusia. Legenda yang paling kuat dan diakui dalam sanad tutur kejawen adalah kisah Dewi Kadita, seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran. Dikisahkan, Dewi Kadita adalah putri kesayangan yang menjadi korban sihir jahat akibat persaingan di dalam istana. Tubuhnya yang mulanya elok berubah menjadi penuh borok dan berbau busuk. Dalam keputusasaan, ia melarikan diri ke arah selatan dan terjun ke samudra yang mengganas. Namun, bukannya binasa, samudra justru menyucikan tubuhnya dan mengangkat derajatnya. Di sanalah ia bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa tertinggi, dan diangkat menjadi tangan kanan yang diberikan kekuasaan untuk mengatur wilayah pesisir, serta menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib samudra. Karakteristik energi, tegas, berwibawa, dan berunsur api di dalam air. Jika energi Kanjeng Ratu Kidul bersifat sejuk dan luhur, maka energi Nyi Roro Kidul bersifat tegas dan keras. Beliau adalah panglima. Itulah sebabnya penampakan yang dialami oleh para nelayan, peziarah, atau orang-orang waskita biasanya adalah sosok wanita cantik jelita dengan tatapan mata yang tajam, mengenakan kemben atau kebaya berwarna hijau tua atau hijau gadung yang pekat. Beliau seringkali menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencana-kencana yang ditarik oleh kuda-kuda putih di atas buih ombak yang menjulang tinggi. Ini adalah manifestasi dari tugasnya sebagai penjaga keamanan samudra. Beliau tidak segan-segan menyingkirkan mereka yang tidak memiliki tata krama di wilayah kekuasaannya atau mereka yang datang dengan niat kotor.
Nyi Roro Kidul adalah sosok yang sangat memegang teguh janji dan sumpah setia kepada Kanjeng Ratu Kidul. 3. Mengapa beliau yang paling sering salah alamat? Inilah inti dari salah kaprah yang terjadi. Karena Nyi Roro Kidul memiliki wujud yang lebih padat, lebih dekat dengan frekuensi manusia dibandingkan Kanjeng Ratu, maka dialah yang paling sering merasuk dalam meditasi, hadir dalam mimpi, atau terlihat secara kasat mata. Banyak peziarah yang memanggil nama Kanjeng Ratu Kidul, namun yang hadir dan memberikan bantuan adalah Nyi Roro Kidul dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas. Hal ini sering membuat orang menganggap keduanya adalah satu orang yang sama. Padahal, Nyi Roro Kidul adalah sosok yang mengurusi hal-hal operasional, mulai dari mengatur cuaca laut, menjaga gerbang-gerbang pantai seperti Parangtritis dan Pelabuhan Ratu, hingga menyeleksi siapa saja manusia yang layak sowan atau bertemu secara batin dengan Sang Ratu di Keraton Pusat. Memahami bahwa Nyi Roro Kidul adalah Sang Patih akan membuat kita lebih bijak. Beliau adalah penguasa lapangan yang sangat sakti, namun tetap tunduk pada garis komando Sang Ratu. Menghormati Nyi Roro Kidul adalah wajib bagi siapapun yang bersentuhan dengan Laut Selatan, karena beliau adalah penjaga gerbang yang memegang kunci pintu menuju keagungan yang lebih tinggi. Warna, aura, dan hierarki. Membedah detail perbedaan secara metafisika. Setelah kita memahami bahwa satu adalah penguasa, ratu, dan yang lain adalah pelaksana, patih, muncul pertanyaan, bagaimana cara kita yang awam ini membedakannya saat merasakan atau melihat manifestasinya? Dalam ilmu Titen Jawa, perbedaan itu terletak pada 3 hal utama: gradasi warna hijau yang dikenakan, getaran aura yang dipancarkan, dan cara mereka berinteraksi dengan dimensi manusia. Pertama, rahasia warna. Hijau pupus versus hijau gadung. Warna hijau seringkali dikaitkan dengan pantai selatan, namun jarang yang tahu bahwa ada 2 jenis hijau yang berbeda peruntukannya. Kanjeng Ratu Kidul, hijau pupus. Beliau identik dengan warna hijau muda atau hijau pupus, seperti warna daun yang baru bersemi. Warna ini melambangkan kemurnian, kehidupan yang abadi, dan energi spiritual yang sangat tinggi. Hijau pupus ini bersifat transparan dan bercahaya. Jika dalam penglihatan batin Anda melihat sosok dengan busana yang warnanya seolah menyatu dengan cahaya keemasan, itulah Sang Ratu. Nyi Roro Kidul, hijau gadung. Sang Patih identik dengan warna hijau tua, hijau pekat, atau hijau gadung. Warna ini melambangkan kekuatan bumi, otoritas, dan keberanian. Hijau ini lebih solid dan tampak nyata secara fisik. Warna inilah yang secara turun-temurun dilarang dipakai oleh pengunjung di pesisir selatan, bukan karena Sang Ratu marah, melainkan karena warna ini adalah seragam dinas para bala tentara gaib di bawah komando Nyi Roro Kidul. Memakai warna yang sama dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau tantangan terhadap otoritas penjaga wilayah tersebut. Getaran aura, keteduhan versus kewibawaan. Bagi mereka yang memiliki kepekaan rasa atau olah rasa, perbedaan getaran energinya akan terasa sangat mencolok. Energi Kanjeng Ratu Kidul terasa sangat sejuk, luas seperti samudra yang tenang, dan membuat hati merasa sangat kecil sekaligus terlindungi. Kehadirannya seringkali membawa aroma bunga melati yang sangat lembut dan murni. Anda tidak akan merasa takut, melainkan merasa sangat rindu dan damai. Energi Nyi Roro Kidul terasa sangat berwibawa, panas dalam arti penuh kekuatan, dan membuat bulu kuduk berdiri sebagai tanda hormat. Kehadirannya
seringkali disertai dengan suara gemuruh ombak atau angin kencang. Aromanya pun berbeda, lebih kuat seperti wangi dupa yang bercampur dengan aroma laut yang segar. Kehadirannya menuntut ketegasan dan nyali yang kuat. Hierarki dan cara sowan atau berkomunikasi. Dalam adat keraton goib, ada protokol yang harus dilalui. Anda tidak bisa langsung mengetuk pintu Kanjeng Ratu Kidul tanpa melewati gerbang yang dijaga oleh Nyi Roro Kidul. Beliau adalah sosok yang menyeleksi setiap doa, niat, dan orang yang datang ke pesisir selatan. Jika niat Anda kotor, tameng gaib Nyi Roro Kidul akan memantulkannya kembali. Namun, jika niat Anda luhur, beliau akan mempermudah jalan Anda menuju kedalaman batin untuk bisa merasakan kehadiran Sang Ratu. Kanjeng Ratu sebagai muara, beliau adalah tempat terakhir di mana wahyu dan restu diberikan. Beliau jarang mencampuri urusan teknis manusia seperti urusan hutang piutang atau jabatan secara langsung. Itu adalah urusan administratif yang diatur oleh Nyi Roro Kidul dan para bawahannya. Sang Ratu lebih fokus pada keseimbangan spiritual dan wahyu kepemimpinan. Memahami perbedaan ini akan menjauhkan Anda dari sikap gebyah uyah atau menyamaratakan segala hal. Dengan mengetahui gradasi warna dan getaran ini, Anda akan lebih bijak dalam bersikap saat berada di pantai. Tidak lagi sembarangan berucap dan memahami bahwa setiap langkah di sana diawasi oleh hierarki yang sangat tertib dan disiplin. Salah kaprah dan risiko spiritual. Mengapa niat yang keliru bisa berbahaya? Banyak orang datang ke pantai selatan dengan hati yang penuh pamrih, namun buta akan tata krama spiritual. Mereka berteriak memanggil nama Sang Ratu, padahal yang mereka temui adalah para penjaga gerbang. Disinilah letak bahayanya salah kaprah yang selama ini beredar di masyarakat. Memahami perbedaan Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul bukan soal adu pintar ilmu gaib, melainkan soal keselamatan batin dan ketepatan niat. Fenomena hilang dan mitos baju hijau. Mari kita luruskan mitos baju hijau yang sering dikaitkan dengan tumbal. Secara metafisika, Nyi Roro Kidul sebagai panglima memiliki jutaan bala tentara yang semuanya mengenakan atribut hijau tua sebagai identitas kesatuan. Ketika seorang manusia memakai warna yang sama persis, hijau gadung di wilayah pesisir dengan niat yang sombong atau sembrono, getaran auranya akan terdeteksi sebagai bagian dari pasukan gaib tersebut. Jika orang tersebut tidak memiliki benteng batin yang kuat, frekuensinya bisa tersedot ke dalam dimensi gaib. Inilah yang sering disebut diambil oleh laut. Sebenarnya, itu bukan karena Sang Ratu haus akan nyawa, melainkan karena adanya tabrakan frekuensi energi. Nyi Roro Kidul adalah penjaga hukum laut yang sangat disiplin. Bagi beliau, siapapun yang memasuki wilayahnya tanpa tata krama, ibarat penyusup yang harus diamankan. Jadi, larangan baju hijau adalah bentuk perlindungan agar energi manusia tidak terserap oleh pusaran energi pasukan laut yang sangat masif. 2. Risiko salah alamat dalam memohon. Kesalahan terbesar adalah ketika seseorang memohon harta atau kedudukan kepada Kanjeng Ratu Kidul dengan cara yang memaksa atau menggunakan ritual hitam.
Kanjeng Ratu Kidul adalah entitas luhur yang hanya merespon hati yang suci dan niat untuk keseimbangan alam. Jika Anda datang dengan keserakahan, permohonan Anda tidak akan sampai ke meja Sang Ratu. Sebaliknya, permohonan yang penuh ambisi itu justru akan ditangkap oleh entitas-entitas bawah yang menghuni pinggiran samudra, yang seringkali menyamar menjadi Nyi Roro Kidul atau utusannya. Inilah yang menyebabkan munculnya perjanjian gaib yang merugikan manusia di kemudian hari. Nyi Roro Kidul yang asli sebagai patih adalah sosok yang sangat memegang teguh hukum Tuhan. Beliau tidak akan memberikan sesuatu jika itu melanggar paugeran atau aturan alam. Maka jika ada ritual yang meminta tumbal atau syarat aneh, bisa dipastikan itu bukan berasal dari Sang Ratu maupun Sang Patih, melainkan dari jin laut yang memanfaatkan salah kaprah manusia. 3. Etika sowan yang benar. Agar terhindar dari risiko spiritual, kita harus paham etika. Jika Anda berkunjung ke Laut Selatan, posisikan diri sebagai tamu yang menghormati tuan rumah. Kepada Nyi Roro Kidul, mintalah izin untuk memasuki wilayahnya. Ucapkan salam dan niat bahwa Anda datang untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan tanpa maksud merusak atau mengganggu. Hormati otoritas beliau sebagai panglima. Kepada Kanjeng Ratu Kidul, cukup sampaikan doa syukur dan rasa hormat atas penjagaan beliau terhadap Nusantara. Jangan meminta hal-hal yang bersifat duniawi secara memaksa, karena beliau lebih memahami apa yang Anda butuhkan daripada apa yang Anda inginkan. Kesimpulannya, bahaya bukan terletak pada sosok mereka, melainkan pada ketidaktahuan dan keserakahan manusia itu sendiri. Dengan membedakan kedua sosok ini, Anda akan memiliki kompas spiritual yang benar, sehingga kunjungan Anda ke pantai selatan membawa kedamaian, bukan justru malapetaka batin. Kesimpulan dan hikmah spiritual: menjaga keseimbangan jagat batin. Memahami perbedaan antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul bukanlah sekedar memuaskan rasa ingin tahu akan hal-hal klinik. Ini adalah perjalanan untuk mengenal lebih dalam tentang struktur alam semesta yang diciptakan Tuhan dengan begitu rapi. Di akhir pembahasan ini, kita harus sampai pada satu kesimpulan, bahwa segala yang ada di alam semesta ini, baik yang nyata maupun yang gaib, bergerak dalam satu harmoni yang sama. Menghargai kearifan lokal tanpa kehilangan tauhid. Mengenal sosok Sang Ratu dan Sang Patih adalah cara kita menghargai sejarah dan jati diri spiritual Nusantara. Leluhur kita menciptakan istilah-istilah ini bukan untuk menjauhkan kita dari Sang Pencipta, melainkan untuk mengingatkan bahwa manusia tidak hidup sendirian. Ada penjaga-penjaga alam yang ditugaskan Tuhan untuk menjaga keseimbangan. Menghormati Kanjeng Ratu Kidul sebagai penguasa roh adalah bentuk apresiasi terhadap kekuatan alam yang maha dahsyat. Sementara menghargai Nyi Roro Kidul adalah bentuk disiplin kita dalam menaati hukum alam yang berlaku. Kita tetap menyembah Tuhan yang Maha Esa, namun kita tidak boleh buta bahwa di dunia ini ada etika dan tata krama terhadap sesama makhluk, termasuk mereka yang tidak kasat mata. Pelajaran tentang hierarki dan kedisiplinan. Dari kedua sosok ini, kita belajar tentang pentingnya garis komando dan penempatan diri. Kanjeng Ratu Kidul mengajarkan kita tentang ketenangan, kebijaksanaan, dan visi yang luas. Nyi Roro Kidul mengajarkan kita tentang ketegasan, kesetiaan pada tugas, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun harus tahu
kapan harus menjadi ratu yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan kapan harus menjadi patih yang disiplin dalam menjalankan kewajiban. Salah kaprah yang selama ini terjadi di masyarakat adalah cermin dari kekacauan batin manusia yang seringkali mencampur adukkan keinginan atau nafsu dengan kebutuhan atau spiritual. Pesan untuk masa depan Nusantara. Pantai Selatan bukan sekedar tempat wisata atau lokasi ritual mencari pesugihan. Pantai Selatan adalah laboratorium spiritual bagi bangsa ini. Dengan memahami siapa Kanjeng Ratu dan Nyi Roro Kidul yang sebenarnya, kita diajak untuk kembali menjaga laut kita, menjaga hutan kita, dan yang paling penting, menjaga kesucian hati kita. Jika batin Anda sudah selaras, Anda tidak akan lagi merasa ngeri saat mendengar nama mereka. Sebaliknya, Anda akan merasa bangga bahwa Nusantara memiliki penjaga gaib yang begitu luar biasa. Jadilah pribadi yang waskita, yang mampu melihat perbedaan namun tetap merasakan kesatuan. Jadikan pemahaman ini sebagai tameng agar tidak lagi tertipu oleh praktik-praktik mistis yang menyimpang. Hormatilah samudra, hargailah sejarah, dan tetaplah bersujud kepada Sang Pemilik Semesta yang sesungguhnya. Itulah jalan keselamatan yang sejati.